Jaksa penuntut umum sudah mulai kewalahan untuk memberikan pasal-pasal yang mohon maaf bisa menjerat orang yang benar menjadi salah. Begitu. Masya Allah. Wa makaru wa makarullahu wallahu khairul makirin. Sesungguhnya sehebat apapun makarnya Bapak bersama tim, tapi lebih hebat lagi makarnya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu azim. Sahabat surga Cahaya Hati News dimanapun Anda berada, bertemu lagi kita pada konten yang bisa menghasilkan ladang jariah, yaitu di Cahaya Hati Official TV. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami sampaikan berita terkini, berita aktual dan berita tentang kebenaran sesuai dengan sunnah Rasul. Kul al-haqqu law kana murra. Katakan kebenaran itu walaupun pahit. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada judul dari wartaekonomi.co.id, pengakuan orang istana Habib Rizik sudah diajak berembuk, malah memaki-maki. Weh, luar biasa, dahsyat. Ini berita yang luar biasa sahabatku yang dirahmati Allah. Fitnah apa lagi yang mau dibuat? Ya, al fitnatu akbari ala qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Yang lebih kejam lagi, sudah dibunuh, difitnah pula lagi yang 5 laskar. Masya Allah wa tabarakallah. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, WA Online Makassar, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD kembali menegaskan bahwa kedudukan setiap orang di mata hukum adalah sama, termasuk bagi ex-pentolan Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab. Kalau kau katakan semua orang di muka bumi ini atau di bumi Indonesia ini punya perlakuan yang sama, kenapa tidak kau izinkan orang melaporkan, Pak, tentang kerumunannya Bapak Jokowi, tentang kerumunannya Bapak Muldoko, tapi kenapa yang hanya dipidanakan tentang kerumunan Al-Habibana Muhammad Rizik Syihab? Ini yang dibilang Bapak, mohon maaf, setiap orang di mata hukum adalah sama. Beda, Pak. Nampak bedanya, Pak. FPI sendiri merupakan organisasi masyarakat atau ormas yang sudah ditetapkan terlarang oleh pemerintah Indonesia. Mulai terlarangnya kapan? Setelah Bapak menjadi Menko Polhukam yang mohon maaf diterbitkan oleh 5 menteri. Sebelumnya mereka halal, mereka sah. Dan karena mereka mohon maaf ternyata setelah dilihat apa yang terjadi, organisasi itu mohon maaf menambahkan kecintaan di masyarakat. Apa sebab? Mereka memberikan pertolongan kepada semua orang yang tertimpa musibah, baik yang ada di Kalsel, baik yang ada di Mamuju, Sulawesi, Masya Allah, dan di tempat-tempat yang lainnya. Hal tersebut diungkapkan Mahfud MD saat menanggapi pertanyaan peserta ngopi bareng netizen di Makassar, Jumat, tanggal 23 April 2021 malam. Pertanyaan tersebut diajukan seputar Habib Rizik yang saat ini tengah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan beberapa kasus hukum yang menyeret dirinya. Menurut Mahfud MD, sejak tahun 2017 silam, HRS beralasan tidak bisa pulang ke tanah air. Kala itu Mahfud MD mengajak HRS untuk pulang ke Indonesia. Pak, jangan lagi bikin fitnah, Pak. Kami bukan tidak tahu fakta dan aktual serta realitanya, Pak. Sudahlah, berhentilah, Pak. Mohon maaf, mau sampai kapan terus ditutupi kebohongan-kebohongan? Masya Allah, musibah bertambah banyak, Pak. Mohon maaf lahir batin, bukan kami tidak dengar langsung dari tuturan mulutnya Al-Habibana Muhammad Rizik Syihab. Tidak pula kami mohon maaf tidak mencari tahu, kami sudah tabayun mencari tahu. Mohon maaf lahir batin, Bapak. Ya Allah. Waktu saya menjadi Menko Polhukam, saya bilang pulang. Ayo saya urus. Masya Allah. Kenapa baru sekarang, Pak? Karena sudah terdesak ya. Karena mohon maaf, jaksa penuntut umum sudah mulai kewalahan untuk memberikan pasal-pasal yang mohon maaf bisa menjerat orang yang benar menjadi salah. Begitu. Masya Allah. Wa makaru wa makarullahu wallahu khairul makirin. Sesungguhnya sehebat apapun makarnya Bapak bersama tim, tapi lebih hebat lagi makarnya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Namun ia mengatakan jikalau kala itu Habib Rizik tidak bersedia dibantu oleh pemerintah Indonesia,
Nah, kemudian saat mau pulang, ia membolehkan HRS dijemput di bandara dengan syarat menjaga protokol kesehatan dan diantar ke rumah oleh polisi. Saya bolehkan, ujarnya. Maka bapak yang membuat itu jadi kerumunan. Harusnya bapak yang ditahan, bapak yang dipenjarakan, bapak yang dipidanakan. Tapi apalah boleh daya, Pak. Habib kami sabar. Ya, mohon maaf, semua perkara-perkara mohon maaf yang tidak ada pidananya menjadi ada pidana, salah satunya adalah karena perkerumunannya. Ya Allah ya Rahman, berapa banyak Pak orang-orang yang bikin, kenapa Pak Muldoko tidak bisa dipidanakan, kenapa Bapak Jokowi tidak bisa dilaporkan, ada apa? Karena mereka kah, mohon maaf luar biasa Pak Mahfud, karena mereka mungkin ada di istana atau mungkin di atasan Bapak sehingga Bapak tidak punya kekuatan. Masya Allah, luar biasa. Mang ra'a minkum munkaran falyughayyir wa bi'adih. Bapak punya tanda tangan, tinggal suruh bawahan Bapak untuk silahkan untuk dibuat laporannya. Itu baru, ini baru melaporkan saja ditolak. Ya Allah ya Rahman, disitulah timpang tindihnya. Hukum terlalu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Masya Allah, luar biasa. Selain itu, menurut Mahfud MD, pelanggaran HRS bukan saja saat penjemputan dari bandara, tetapi sesudah diantar hingga ke rumah. Pelanggarannya itu malam itu, lalu memaki-maki, itu jelas. Habib Rizik dijelaskan dengan sengaja mengumpulkan banyak orang sehingga menyebabkan kerumunan massa di berbagai tempat. Pak, yang mengizinkan adalah Bapak. Hati-hati kalau Bapak ngomong. Mohon maaf lahir batin Pak, Bapak yang izinkan, silahkan saja. Mana mungkin sebanyak itu orang yang mencintai dia mau menjemput dia. Ternyata apa yang terjadi Pak? Hati-hati kalau ngomong Pak, jangan diputar balik Pak. Luar biasa. Adapun sebelumnya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, HRS mencecar dua saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum dalam kasus kerumunan Petamburan dan Mega Mendung, yaitu Senior Manager of Efficient Security Bandara Suta, Oka Setiawan dan Dahmirul. Sudah dihadirkan dan mereka menjawab dengan kejujuran dan mereka mohon maaf timpang tindih atau berbalik arah daripada yang diajarkan oleh jaksa penuntut umum. Mereka jujur, mereka bahkan membela Al-Habibana Muhammad Rizik Syihab. HRS mempertanyakan izin penjemputan yang diberikan Mahfud MD melalui video beberapa hari sebelum kedatangannya di Indonesia. Betul, kami dengar Bapak ngomong di TV. Menanggapi pertanyaan HRS, Dahmirul mengaku tidak mengetahui secara pasti izin tersebut karena imbauan yang ada berbeda-beda. Ia hanya tahu ada imbauan jangan ada yang menjemput HRS kembali. Puh! Inilah orang yang dikatakan dengan munafik. Masya Allah. Apabila dia berkata, dia bohong. Apabila dia berjanji, ingkar. Masya Allah, luar biasa. Mempertanyakan apakah saksi mengetahui adanya izin penjemputan dirinya dari Menko Polhukam atau tidak, khususnya dengan menerapkan prokes. Dahmirul kemudian menjawab tidak tahu. Masya Allah. Pertanyaan yang sama diajukan HRS ke Oka Setiawan yang juga dijawab tidak tahu dalam kesaksiannya. Oka Setiawan mengungkapkan ada ratusan ribu orang yang berkerumun di bandara saat penjemputan HRS tanggal 10 November 2020. Masa kata dia bahkan telah datang ke Bandara Suta 1 hari sebelum kedatangan HRS. Oka mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipasi seperti berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan TNI dan bertugas mengamankan di bandara. Meskipun upaya itu ada, pada akhirnya tidak bisa membendung massa simpatisan yang datang ke bandara. Terkait hal itu, kuasa hukum HRS Aziz Anwar menilai wajar terdakwa Habib Rizik Syihab mencecer saksi soal diskresi Mahfud MD dalam kasus kerumunan Bandara Soekarno-Hatta. HRS menanyakan hal tersebut karena adanya perbedaan penanganan kerumunan saat penjemputan dirinya di bandara dan kerumunan di saat pernikahan putrinya di Petamburan. Yang satu di bandara dianggap mempersilahkan untuk terjadi kerumunan, tapi kemudian malah tidak ada tindakan sama sekali, kata Aziz. Kebaliknya, kata dia, pihak kepolisian malah keras terhadap HRS di kemudian hari pada kasus kerumunan di Petamburan, Mega Bendung. Aziz menilai HRS yang mencecar saksi menyoal Mahfud juga merupakan bukti adanya diskriminasi penegakan hukum. Dugaan perizinan itu juga makin krusial ketika massa yang hadir di bandara justru jauh lebih masif jika dibandingkan kerumunan di Petamburan maupun Mega Bendung. Dengan begitu, kata dia, wajar HRS menanyakan saksi Dahmirul yang merupakan Kasatpol Terminal 3 Bandara Suta
termasuk Menko Polhukam. Masya Allah, luar biasa, dahsyat. Maka sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, betapa dahsyatnya. Ya Allah ya Rahman, ya Rabbil Alamin. Berapa banyak nih dari netizen, ya. Masya Allah, luar biasa. Banyak begitu luar biasanya perkataan-perkataan, ya. Siapapun yang menghina cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi dia berjuang untuk revolusi akhlak, agar akhlak bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang takut untuk berbuat zalim, Allah sangat pasti tidak tidur. Nerakalah tempat para penghina tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dari luhur Duyantara. Masya Allah. Di mata Allah semuanya sama. Yang membedakan adalah amalan perbuatan. Saya selaku muslim, Masya Allah, agak kurang nyaman dengan perkataan-perkataan tentang yang berbelot-belot alias tidak sesuai. Hari ini A, besok jadi B. Masya Allah. Bambang Yanto, pemerintah aja yang terlalu lebay menangani kasusnya Habib Rizik. Masya Allah. Ya, Masya Allah, ya Masya Allah. Luar biasa, dahsyat. Ya, begitu banyaknya sahabat. Maka saya sampaikan berita aktual terkini, maka sahabat yang bisa menilainya. Katanya, mohon maaf lahir batin, tidak ada izin dari Mahfud, padahal sudah disiarkan di TV. Maka kita tahu siapa yang munafik, siapa yang jujur. Maka kul al-haqqu law kana murra. Katakanlah kejujuran itu walaupun pahit. Susah, demi jabatan dia mampu berbohong, demi jabatan dia mau berkata-kata yang tidak jujur. Allahu Akbar. Maka nanti datang azab Allah dan tunggulah siksa neraka yang begitu dahsyat. Akhir kalam, sahabat yang dirahmati Allah, terima kasih atas atensi. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.